Wow, luar biasa sekali. Terima kasih, Ibu Dokter. Wah, Iya, ini sama-sama. kenyang sih pasti ya. Moms di sini yang bergabung pasti nggak bakalan nyesel karena bener-bener daging banget informasinya tuh yang banyak dipertanyakan, banyak keraguan. Apalagi sekarang tuh sosial media ya dok ya. Iya, Sisi positifnya kita bisa dapat informasi banyak, tapi sisi negatifnya adalah betul, jadinya bingung gitu ya. betul. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini Nah, A, yang ini B seperti itu. Apalagi kalau dapat itu memang bukan dari expertnya. Kalau dari dokter langsung kan ada pertanggungjawaban ya dok, ada ya ilmunya, betul. ada penelitiannya, jadi lebih meyakinkan. Nah, kita akan ke pertanyaan nih dok, yang sudah masuk atau mungkin ada yang mau open mic, boleh banget ya. Ayo dimanfaatkan di kesempatannya. Oke, kita akan ke Ibu Dokter mau minum terlebih dahulu boleh banget ya sambil saya scroll, Eh, boleh banget. Silahkan istirahat dulu. Nah, kemarin juga saya di form itu sempat kasih apa ya, kasih apa namanya, kolom isian untuk moms yang mungkin mau bertanya di kolom form tersebut boleh banget, tapi di kolom chat juga tidak apa-apa. Nah, ini ada dari Ibu Ika, katanya Ibu Ika Pratiwi, dokter izin bertanya, kalau tekstur empati yang cocok untuk anak usia 1 tahun itu seperti apa? Nah, berapa? Satu berapa, Bu? 1 tahun, untuk usia 1 tahun. Oke, oke. Halo Ibu, salam kenal. Ibu siapa tadi? Ibu Ika. Oh, Rika, salam kenal. Aku coba jawab ya. Jadi, di rekomendasi IDAI itu 1 tahun itu dia sudah makan keluarga, yang artinya berarti wajib teksturnya itu ya nasi, Mhm. terus ayam ya ayam, terus pokoknya utuh. Jadi nggak boleh jadi bubur lagi, nggak boleh lembek lagi gitu. Jadi makanan keluarga ya, sate ya makan sate gitu. Ayam pentung ya ayam pentung gitu. Nasi utuh, mie utuh udah nggak digunting-gunting lagi, Mhm. spaghetti utuh gitu ya. Nah, Bu Dok, ini tadi sekaligus nih, saya teringat soal mie. Kira-kira ada mie khusus nggak ya untuk Bekasi? Oke. Sebenarnya kalau di Ida itu kan nggak disebutkan harus mie bayi ya. Mhm, Kebayang nggak sih mie bayi kan lumayan ya harganya ya. mhm. Jadi mie biasa yang mudah ditemuin, yang asal udah BPOM aja udah cukup kok, mie Ya bagus ya. telur gitu. Oke, mie telur ya. Mhm. Kalau misalnya mie mie bayi lumayan kan soalnya harganya ya gitu. Jadi kalau bisa beli ya silahkan. Kalau misalnya ada mie Promina juga murah tuh. Mhm, 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 mhm. Oke. Termasuk Tapi kalau pasta-pasta juga boleh ya dok ya, pasta yang dijual di pasaran seperti itu yang iya, biasanya konsumsi iya, dewasa ya. kan aku juga sering buat resep kan pakai mie telur cap mangkok gitu, itu aman. Oke. Prinsip prinsipnya gini loh Bu, boleh nggak sih makan mie terus dok? Boleh nggak sih dok makan kentang terus? Prinsipnya adalah yang tadi aku bilang, Mhm. nggak boleh hanya makan mie aja, nggak boleh hanya makan kentang saja, nggak boleh hanya makan nasi saja, tapi anak itu lebih baik semuanya dimakan, misalnya pagi mie, siang nasi, sore kentang, jadi nggak dalam sehari mie, sebulan mie, ya salah juga Mhm. gitu. Divariasikan ya dok ya. Nah, lebih bervariasi aja makannya, jadi nutrisi yang kita dapat, anak kita dapat juga ya lebih bervariasi juga gitu. Mhm. Nah, Dok, terkait dengan takaran, kalau tadi kan dokter bilang, ada, berapa persen atau berapa kalori gitu ya. Ada lagi saya pernah lihat itu yang pakai telapak tangan bayi. Nah, itu seperti apa, Dok, kalau untuk empasi 6 sampai 12 bulan? Oke, uh, sebenarnya ini lucu sih, tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya gini, uh, kepalan tangan bayi itu kan tiap Mhm. bayi beda ya, Iya, betul, Dok. tiap bayi kan berbeda ya ukuran telapak tangannya gitu. Sedangkan kebutuhan kalori di semua bayi itu sama gitu. Misalnya Mhm, satu yang tadi 6 sampai 8 bulan itu 200 kalori. Nah, mhm, misalnya nih, ternyata yang 6 bulan ini anaknya beratnya misalnya lebih kecil nih badannya nih daripada si anak 6 bulan. Misalnya anak aku lebih kecil daripada anak ibu nih pas 6 mhm. bulan. Artinya kan berarti telapak kepalanya kan berarti beda ya, Bu. Gitu. Betul. Nah, nah itu pertama gitu. Terus apakah mungkin setiap kita mau masak MPASI, kita pinjem dulu tangan anak kita. Misalnya dia lagi tidur nih gitu.
terus kita pinjem dulu gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa juga kalau mau dipakai, cuman ingat gak sih kalau misalnya kita mau naikin berat badan anak, kita harus tahu jelas berapa kalori yang masuk. Sama kayak kita tuh kalau mau nurunin berat badannya, nggak sih, orang dewasa kalau mau nurunin berat badannya pasti kita atur. Ini yang makan pagi harus sekian kalori, sama anak-anak mau naikin berat badan itu kita harus tahu berapa porsi proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa kalorinya nih yang mau kita masukin ke anak kita. Kalau misalnya pakai kepalan tangan, ini berapa kan kita nggak tahu berapa gram. Gitu, sesuai nggak takarannya. Dan kalau pakai timbangan pun bukan berarti kita setiap saat nimbang. Ketika kita awal-awal nimbang, itu kita udah keset, lama-lama tuh hafal. Aku aja awal-awal nimbang, lama-lama oh ternyata 60 gram tuh segini ya, oh ternyata 30 gram tuh segini, lama-lama kita udah hafal gitu. Dan gram-graman itu tuh sebenarnya mau ngitung bener nggak sih, cukup nggak sih kalori harian kita nih, anak kita makannya udah cukup belum sih, sesuai nggak sih sama yang tadi aku bilang kayak lemak tuh sekian persen, terus protein tuh sekian persen, itu tuh semua ada tujuannya gitu. Kalau misalnya kita masaknya salah-salah, soal cemplang-cemplung, alah proteinnya cemplung sekian, ininya cemplung sekian, kita gimana mau tahu gitu itu cukup atau enggak buat anak kita, itu aja sih. Nah, terkait dengan ukuran sendiri nih dok, kan biar lebih mudah itu kita food preparation gitu ya, termasuk untuk apa sih? Misalkan hati ayam, taruhlah 35 gram per sekali masak seperti itu. Biar lebih mudah, apakah lebih baik hati ayam mentah terus kita pisahkan masukin ke freezer, atau boleh nggak sih direbus dulu, terus nanti kita ukurin baru dimasukin freezer gitu dok? Oke, proses makan yang lebih minimal itu nutrisinya akan lebih terjaga, lebih oke. Jadi kalau misalnya mau bikin MPASI, sebaiknya nggak dimasak dulu baru ditaruh di kulkas. Jadi benar-benar mentah aja yang ditaruh di kulkas, pas mau makan baru dimasak. Kalau misalnya kita udah rebus nih hati ayamnya kita rebus duluan, kita taruh di freezer, direbus aja udah ngilangin sebagian nutrisi kan, udah ngilangin beberapa poin nutrisi, habis itu kita masak lagi, ya udah gitu. Jadi meminimalisir proses memasak itu nutrisinya akan jauh lebih baik dibanding yang banyak melewati proses masak. Masak ya, oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah jelas ya untuk ibu-ibu yang sering banget nih bingung. Termasuk kemarin pun saya sempat praktek yang blansir brokoli itu dok, gitu ya. Nah itu sama ya, seperti hati tadi sebetulnya ya konsepnya ya. Itu nggak direkomendasiin loh blansir tuh. Oh, oke. Itu jadi dengan kita merebus itu ya, mengukus itu aja udah turun sedikit berapa poin kan si nutrisinya gitu. Makanya ya udah, kalau kita mau makan baru kita gunain si bahan-bahan tersebut gitu sebaiknya. Terus kalau bisa sayur itu kan cepat layu. Jadi biasanya aku itu nyimpen itu, nyetok itu hanya untuk 2 hari, 3 hari paling lama gitu. Jadi nggak bagus juga kan sayuran di stok lama-lama udah layu dan sebagainya gitu. Jadi 2-3 hari lah sayuran, misalnya kita 3 hari ini mau bikin bayam, ya udah stoknya nggak usah banyak-banyak. Kadang ada ibu yang beli wortel, beli bayam, beli ini. Jadi kalau aku tuh kayak sekalian, akhirnya aku pernah kayak gitu, akhirnya kebuang gitu, akhirnya rusak gitu, padahal udah aku taruh misalnya udah di food prep kayak di storage gitu, tapi tetap aja gitu. Jadi sekarang aku tuh waktu baru tahu itu tuh pas 1 tahun, waktu Ceces tuh 1 tahun, akhirnya aku balik ke jadi belinya seperlunya aja. Sama kayak protein, tadinya taunya bisa berbulan-bulan kan disimpan gitu, ternyata ya udahlah mulai sekarang kayak seminggu habis gitu. Jadi irit juga kan, nggak kebuang gitu. Betul. Dan memang dari rasa juga sangat berpengaruh ya dok ya, rasanya jauh lebih enak yang fresh gitu ya. Betul. Benar. Jauh lebih enak yang fresh. Oke, nah dari Ibu Hera, kalau habis makan langsung merah-merah sekitar mulut dan dagu berarti alergi kah dok? Tidak.
Jadi ada beberapa kulit anak yang sensitif. Biasanya apa sih kayak paparan gitu loh, dia kayak kontak aja gitu. Jadi nggak selalu abis makan tuh dia alergi. Berarti dia alergi nih sama si apa? Misalnya salmon ya. Biasanya yang rentan alergi itu adalah kalau sayur itu tomat. Terus dia kan tinggi vitamin C tuh. Nah, ya kalau anak yang sensitif kulitnya gitu, bukan alergi, sensitif kulit pasti dia merah-merah di sekitaran perut atau salmon biasanya juga. Nah, itu namanya kayak dermatitis kontak ya. Jadi dia tuh kontak gitu. Jadi itu juga nanti akan hilang. Gitu, nggak masalah. Biasanya kalau alergi terhadap suatu makanan itu prosesnya panjang sekali, kayak misalnya dia mual, muntah, terus ruam banyak, dan nggak di sini aja gitu biasanya. Dia biasanya bintik-bintik di sekitar sini, tangan, kaki gitu. Terus dia gangguan pencernaan gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya karena dia emang sensitif aja. Makanya ada sumber yang bilang anak-anak kulitnya merah-merah, berarti kalau misalnya dia belepotan nih, itu harus segera dielap. Tapi biasanya ada juga anak-anak yang nggak suka dielap saat makan terus-terusan gitu. Jadi problematika sekali gitu. Betul. Jadi kalau ibu ini kan anaknya berarti sensitif kulitnya ya. Berarti kalau disuapin harus cepet-cepet dielap kalau ada yang berantakan. Oke, semoga menjawab ya Ibu Hera. Kita lanjut untuk Ibu Fisya. Hai Dokter Deva, tadi disebutkan pengganti nasi. Untuk teknis pemberiannya digabung dengan prona dan proheka, misal singkong dicampur ayam atau tahu, seperti apa? Iya, kayak masak MPASI biasa aja. Pengganti nasi. Okay. Nah, soal blender mungkin boleh dijelaskan juga teknis memblender untuk tekstur anak yang baru empasi bagaimana? Karena bayanganku blender itu cair. Gitu ya. Saya kalau dikasih air kali ya, Bu. Dan sebetulnya ini ya Dok ya, kualitas blender itu beda-beda sepengalaman saya ya. Saya tuh ada 3 blender di rumah, saya coba masing-masing beda. Pas kita beli pasti dikasih tahu, misalkan ada blender yang bisa menghancurkan es batu, itu kecepatannya pasti cepat. Nah itu nggak bagus buat empasi menurut saya ya Dok, seperti itu. Jadi gini, kalau cair itu biasanya ibunya nambahin air yang terlalu banyak pada saat memasak. Itu yang pertama. Makanya tadi aku bilang, coba deh maksudnya ditakar gitu. Jadi harus pas gitu. Terus pas blender jangan ditambahin air lagi. Jadi pas saat ke blender jangan ditambahin air lagi. Jadi air terus santan atau kaldu-kalduan itu adalah pas saat memasak. Jadi begitu kita blender itu pas anak aku pertama sama kedua pemakai blender kok. Soalnya aku nggak sanggup nyaring ya. Maksudnya aku daripada aku stres gitu, daripada aku udah menjaga ngurus rumah sendiri gitu kan. Ya udah gitu. Jadi aku pakai blender pas awal-awal. Anak pertama, anak kedua aku pakai blender. Bisa kok, asal jangan ditambahin air. Air, betul ya. Pakai on off aja gitu ya solusinya. Kalau misalkan agak macet mata pisaunya, kita lepas dulu, kita benerin pakai sendok, blender lagi gitu. Itu bisa jadi solusi juga. Ada pernah nih, jadi inget ada pasien aku nih kayak gini nih. Jadi pas dok, aku tuh pakai blender, tapi kok cair banget. Terus aku bilang, ibu masaknya gimana? Iya dok, masak bubur biasa. Terus pas diputer kan macet gitu. Maksudnya blendernya nggak kuat. Terus saya tambahin air, ya pantes jadi cair gitu. Jadi kalau bisa pokoknya air, kaldu, santan itu masuk saat masak gitu. Jadi pas pada saat di blender jangan diutak-atik lagi. Oke. Gitu. Ya, semoga menjawab. Kita lanjut lagi untuk Ibu Wahyu. Izin bertanya, misal kita sudah buat 3 kali porsi makan, tapi ternyata nggak habis dan bisa dimakan sampai 4 kali. Apakah tidak apa-apa? Dan untuk prona, jika tidak kita beri, masih amankah ya dok? Soalnya kemarin sempat lupa kasih prona. Oke. Maksudnya masih 4 kali itu berarti dia baginya 4 bagi 3, terus sisa dong ya kena liur. Gitu apa gitu? Nah, bisa jadi seperti itu, atau mungkin dipisah jadi 4 boleh nggak ya dok gitu? Porsinya lebih kecil gitu.
Kalau dibagi 4 berarti makannya harus 4 kali dong, kan itu udah sesuai kalori kebutuhan anak. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya dibagi jadi 4, berarti jam snack ganti sama menu utama gitu. Nah, coba ya. Soalnya kan kita buat MPASI itu sesuai kalori anak per hari kan, dibagi 3. Terus sebenarnya masalah habis nggak habis itu kan tadi aku udah bilang ya, kayak ya udah itu hak anak gitu. Terus asal misalnya kita mau ganti nih yang keempat, misalnya kita buat 4 porsi, misalnya kita mau ganti yang keempat ini di jam snack juga boleh. Jadi anak-anak yang MPASI-nya sedikit, makannya sedikit, itu saya selalu menyarankan untuk di jam snack jangan dikasih cemilan. Kan banyak ibu-ibu yang kasih cemilan deh biar kenyang, soalnya tadi makannya sedikit. Salah, justru anak-anak yang makannya sedikit, berat badannya kurang karena dia tipe anak yang mau eat, itu justru di jam snacknya dibuang. Jadi snack tuh kayak nggak penting gitu dalam MPASI. Gitu. Jadi si jam snack itu diganti sama menu utama supaya kalorinya cukup gitu. Boleh seperti itu berarti ya, Dok ya? Boleh banget. Tuh yang salah itu adalah anak makan utamanya sedikit, camilannya seabrek. Karena yang utama itu kan dalam MPASI itu si protein sama sumber lemak itu kan gitu. Jadi kalau anak-anak yang sulit makan, berat badannya kurang, tuh biasanya aku nyaranin 5 kali makan sehari. Jadi pagi, siang, malam, snack 2 kali di antara pagi, siang, dan siang malam itu diganti dengan menu utama. Jadi porsinya dibuat 5 kali. Jadi porsi 200 kalori itu kita buat di 5 wadah. Oke. Gitu. Yang penting terpisah dan tidak terkena air liur bayi gitu ya. Jadi jangan keluar masuk kulkas atau dipanaskan berkali-kali. Oke, kita lagi Bu Dok. Yang prona. Oh iya, yang prona. Bu, tampilin itu deh, yang aku Bu tolong yang tadi yang tentang protein nabati. Protein nabati sebentar, coba kita. Yang ada tabel jurnalnya itu. Yang mana Dok? Atas. Tadi tuh di atas. Ada lagi ya? Tadi kiri. Nah, itu nabati. Oh, ini ya? Yang di samping kanan, satu lagi. Ini? Yang ini ya, Dok? Nah, itu tentang nabati, buah dan sayur. Coba Bu boleh di zoom. Kita akan Oh, kelihatan? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak, Dok? Enggak. Kecil. Saya zoom tarik seperti ini aja ya, mudah-mudahan kelihatan. Nanti boleh di-share mungkin Bu materi grup ya, boleh. Ke yang lainnya, yang untuk yang ada hari ini datang, nanti aku kasih semuanya, kalian bisa baca. Nah, ini ada jurnal di sini, ini di sini terlihat jelas sekali kalau dibilang protein nabati, sayur dan buah itu adalah anti nutrien yang bisa menghambat zat besi dan zinc. Di sini ya jelas. Tuh di situ ada tulisannya, kacang-kacangan segala macam gitu. Jadi buat nggak dikasih prona ya nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget gitu. Udah gitu. Kalau mau kasih juga jangan banyak-banyak gitu ya. Oke, sudah menjawab. Nanti kita akan share ya. Filenya. Nah, kita lanjut lagi nih Bu Dok. Dokter Deva mohon izin bertanya, saya menemukan banyak ibu-ibu di Instagram membuat bumbu dasar agar praktis. Lalu bumbunya ditumis menggunakan minyak goreng atau sayur atau minyak kelapa sampai matang. Pertanyaan saya, jika dalam bumbu tersebut sudah ada minyaknya, apakah masih boleh menambahkan minyak ayam sebagai lemak tambahan ketika proses memasak MPASI? Lalu apakah boleh ditambahkan santan dan keju atau nanti malah jadi kebanyakan lemak kalau dicampur semua? Gimana tuh, Dok? Oke, jadi aku jelasin ya agak pelan-pelan. Jadi tidak ada batasan lemak untuk anak-anak di masa pertumbuhan, dan mengkonsumsi ekstra lemak pada anak-anak itu tidak beresiko terjadinya penyakit seperti orang dewasa.
Jadi kalau misalnya orang dewasa makan kolesterol, makan lemak yang banyak, itu beresiko obesitas, beresiko hipertensi dan lain-lain, jantung dan lain-lain. Tapi pada anak itu tidak terbukti, itu udah ada penelitiannya di luar, di dalam itu benar-benar tidak ada beresiko anak-anak mengalami penyakit yang orang dewasa alamin. Makanya kenapa tadi jumlah lemak pada anak-anak itu hampir 45%, artinya 50% dari total kalori, artinya benar-benar emang dibutuhin gitu. Jadi sebenarnya nggak kenapa-napa ditambahin lemak banyak, cuman masalahnya kan suka enak Bu rasanya kalau misal lemaknya terlalu banyak, itu aja sih. Oke, ya. Jadi kan suka kita aja kalau lemaknya kayak minyak, santan, keju gitu kan suka enak ya Bu ya. Jadi menurut aku kalau misalnya aku pakai minyak, ya udah minyak aja. Mungkin misalnya kayak mau bikin carbonara gitu kali ya. Misalnya kita tumis bawang putihnya pakai minyak, lalu abis itu pakai keju lagi ya nggak masalah gitu. Tapi kalau udah minyak, santan, susu UHT, keju itu kayak rasanya kayak apa ya? Over gitu ya dok ya, jadinya nggak nikmat gitu ya. Oke. Ya, semoga menjawab. Kita lanjut lagi nih dok. Mulai usia 6 bulan boleh pasta ya dok ya? 6 bulan pasta gimana tuh ya Bu? Makan 6 bulan pasta? Yang tadi pengganti nasi. Pasta itu dimulai 8 bulan aja. 8 bulan. Okay. Maksud aku tuh pengganti nasi itu maksud aku pengganti nasi pasta itu maksud aku tadi ngejelasin kalau pasta itu boleh buat anak-anak gitu. Tapi bukan berarti kasih di 6 bulan keselak nanti gitu. Jadi kecuali misalnya mau dibuat makaroni skutel terus nanti disuapin anaknya terus dipencet-pencet. It's okay. Atau misalnya makaroni skutelnya dipotong panjang-panjang untuk finger food di anak 6 bulan di jam snack, itu okay. Gitu. Tapi kalau secara utuh panjang nggak digunting-gunting itu enggak di 6 bulan. Nanti tersedak. Kalau pasta utuh, makaroni utuh, mie-nya nggak digunting-gunting, itu di 8 bulan cobanya. Oke, baik ya. Dari Ibu Mida, terkait gula garam dok, apakah boleh ya menggunakan gula garam karena katanya ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang bilang boleh tapi kurang dari 1 gram atau setara 0,4 gram natrium, gimana dok? Oke, iya, memang dari rekomendasi IDAI juga dari awal MPASI boleh, tapi di bawah 1 tahun itu tidak lebih dari 1 gram. Tapi kalau saya ke anak-anak saya enggak kasih garam ya sampai 1 tahun. Jadi gini konsepnya Bu, Ibu coba dulu tanpa, kalau saya ya, tapi dipakein garam juga nggak masalah gitu. Jadi saya oke-oke aja gitu. Gini caranya, waktu awal-awal MPASI jangan dipakein apa-apa dulu. Nanti lihat respon anaknya. Lihat respon anaknya lah semingguan. Misalnya anaknya tetap oke kayak anak aku kan tanpa gula garam tuh dua-duanya oke aja sampai setahun gitu. Bahkan sampai sekarang kalau masak itu lihat deh, bisa lihat konten-konten aku jarang banget pakai garam. Cuman diganti pakai bubuk teri gitu misalnya. Kalau anaknya oke, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ternyata misalnya respon anaknya nggak mau makan, tutup mulut, ya berarti dia pengen makan enak gitu dan nggak sampai pakai gas gitu. Jadi balik lagi, gimana gitu. Jangan sampai anaknya pengen makan enak, tapi ibunya kata ini nggak boleh pakai garam, kata ini nggak boleh pakai gula, anaknya nggak mau makan, jadi stunting mau, enggak kan gitu. Jadi sebenarnya karena garam jadi buyar semua gitu. Jadi ya anaknya pengen pakai garam ya nggak apa-apa juga gitu. Terus pastiin kalau misalnya udah pakai keju tidak pakai garam lagi. Ya hati-hati ya. Jadi kalau udah pakai kecap jangan pakai gula lagi gitu. Gitu aja sih Bu sebenarnya. Oke, dari Ibu Dinda nih dok, anak saya usia menjelang 6 bulan kondisi alergi susu sapi. Saya jadi bingung mau pengenalan protein untuk MPASI. Untuk telur baiknya putihnya aja atau kuningnya aja? Case alergi ya dok. Untuk udang atau seafood, kapan baiknya dikenalkan pada anak? Oke, tadi kita udah bahas ya untuk udang dan seafood dari bulan. Terus untuk anak-anak alergi susu sapi bukan berarti alergi protein semua. Gimana caranya? Tadi kita udah bahas ya Bu dari awal ya, dikenalin satu-satu gitu. Oke baik. Nah dari Ibu Yuni,
apa nih, kan bayi 6 bulan itu disarankan makan 2 kali sehari dan kalau bisa bervariasi. Padahal kita masak kan untuk 2 porsi ya. Apa boleh satunya disimpan di freezer atau chiller untuk dimakan besok atau lusa? Jadi misalnya Boleh. satu kali masak menu yang sama hari ini menu sama, besok satunya buat besok gitu. Terus kita masak lagi menu satu lagi buat sorenya dan sisanya buat besok gitu. Jadi biar satu hari itu beda menu. Gimana tuh, Dok? Boleh aja, kan tadi udah dibahas juga ya. Boleh Mm-mm. aja, tapi semakin cepat makanan ini semakin habis ya boleh mending satu hari habis Mhm. gitu. Kalau awal-awal MPASI kan tadi aku jelasin harus yang sama ya untuk cek Mhm. alergi ya tadi. Mhm. 1 sampai 2 hari ya, Dok, ya, menu yang sama paling enggak. Oke, kalau untuk Ya, bepergian gimana, Dok? Kalau untuk bepergian apakah, tetap pakai yang homemade kita bikin di rumah atau boleh yang instan kalau mau bepergian? Oke, jadi makanan sama instan itu sama aja. Jadi aku termasuk dokter yang lokal gitu. Jadi Mhm. MPASI itu sudah direkomendasikan oleh IDAI ya, karena dia makro mikronutriennya sudah ditakar, sudah ada gizinya yang menakar. Jadi homemade atau instan itu sebenarnya balik ke ibunya masing-masing. Jadi yang tadi aku bilang kalau ibunya merasa duh capek banget kerja, nggak sanggup deh bikin homemade, ya silahkan aja mau instan. Tapi menurutku kalau misalnya awal-awal itu sebaiknya tidak dikenalkan instan dulu, karena biasanya instan tuh kan enak banget ya Bu. Mhm. MPASI instan tuh enak banget, gurih banget. Biasanya anak-anak kepapar sama MPASI instan, dia tuh susah banget beralih ke homemade gitu. Mmm. Jadi menurut aku kalau untuk awal-awal bagusnya itu homemade dulu. Terus nanti kalau mau diselang-seling, misalnya 2 kali homemade, 1 kali instan ya nggak apa-apa. Tapi balik lagi ya Bu ya, aku tidak Oke, sepertinya dokter nge-freeze ininya ya, Zoom-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang belum lebih terjawab. ke homemade, tidak lebih ke instan. Nah, Semua tuh kan balik ngasih makan instan karena dia ngerasa. oke, sudah stabil, Dok? Oke. Dok, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.30, saya izin untuk satu pertanyaan lagi, boleh ya, Dok? Eh, Boleh ya, eh, sebelum kita berpisah nih hari ini. Kita akan lihat lagi satu nih. Pertanyaannya tadi ada yang bilang kalau lagi empati itu lebih baik pakai baju atau enggak? Karena ada yang bilang disarankan tidak pakai baju supaya anak bisa merasakan tekstur makanannya seperti apa, Dok? pakai baju lah Bu, ya kan? Masa nggak pakai baju lah ya anak-anak. Rasakan tekstur makanannya cukup di tangan aja, sama di mulut, nggak perlu di badan. Oke. Ya, masa emang lolet-lolet kayak luluran gitu. Karena memang MPASI ini apa ya, tiap tahun tuh selalu ada aja gitu ya, Dok, isu-isu tertentu gitu. Ngasih, terus sumbernya tuh kemana-mana gitu. Padahal di Indonesia tuh IDAI aja udah cukup menurut aku, karena dia lebih gampang gitu. Dan terbentuk dari dokter-dokter hebat juga di Indonesia gitu. Jadi menurutku dari bingung gitu, makanya aku selalu bilang, Dok yang bener yang mana sih, ini itu Iya. gini aja, ibu percayanya sama siapa, aku tanya. Dok saya percaya sama ini, ya udah ibu percaya sama dia, ibu jangan lihat yang lain supaya ibu juga nggak stres, aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu pengikut dia, ya udah ibu fokus aja ke dia gitu, aku selalu bilang gitu. Oke. Dok, izin satu lagi ya. Oke. Boleh? Mohon maaf nih jadinya nambah. Ini anak saya 4 hari yang pastinya belum mau mangap, tapi dalam sehari ada 1 kali makan yang habis. Waktu snack buah juga mut-mutan. Sejauh ini masih homemade, saya pakai responsive feedings. Duduk di high chair, tapi sekali makan belum tentu 30 ml habis, cuma karbonnya saya takar lebih sedikit, prohe dan lemak. Pakai canola, ghee, dan juga keju. 10 sampai 25 menit dia tidak mau makan atau menangis di tengah makan, saya angkat. Solusinya gimana ya, Dok? Kapan baiknya portif ini sudah tadi ya. Dan baiknya saya nunggu 2 minggu, setelah seminggu saya coba portif atau seperti apa? Responsi feeding, emang ada apa lagi Bu? Bingung. Feeding itu adalah bagian dari feeding rules alias aturan makan
makan. Yang tadi aku bilang kalau misalnya anaknya nggak mau makan ya udah, nanti coba lagi di jam makan selanjutnya. Terus untuk ngenalin sportif ya boleh aja diselang-seling. Tadi aku bilang misalnya 2 kali homemade aja. Terus kalau misalnya pakai keju ya udah boleh, jangan pakai garam lagi. Gitu. Kalau kenalin aja, cuman kayak jangan terlalu maksudnya yang 1 kali aja, jadi 2 kali homemade, 1 kalinya sportif gitu. Tapi kalau anak awal-awal MPASI nggak mau makan itu sebenarnya normal banget karena kan dia adaptasi ya. Jadi biasanya dia sebelum 6 bulan dia itu hanya makan yang cair-cair aja gitu. Jadi dia dari di bawah 6 bulan dia hanya makan yang cair-cair aja. Tiba-tiba dia mulai teksturnya beda, tekstur baru. Pasti dia mikir ini apa gitu kan? Kok aku nggak kenal? Jadi saya butuh waktu, apalagi baru 4 hari, baru anak bara gitu. Terus jangan lagi sebut aku pakai responsive feeding. Responsive feeding itu adalah bagian dari feeding rules gitu, aturan makan. Ibu harus tahu dulu aturan rules itu apa aja. Jadi ibu kebawa sama yang responsive itu nggak penting loh 1 tahun. Bu, jangan sampai ibu nyesel di 1 tahun ibu baru nerapin aturan makan, anaknya udah ngerti, udah bisa nolak, udah bisa berontak, udah bakalan kacau gitu. Jadi responsive feeding itu adalah dalam bagian dari feeding rules gitu. Kasihan loh dokter-dokter anak ya di Instagram tuh udah pada sibuk gitu kan. Ayo coba aturan makannya diperbaikin. Satu oknum bilang gitu, kalau feeding rules itu nggak penting di bawah 1 tahun, kan sayang banget gitu. Oh, jadi katanya tidak pakai rules yang 2 jam sekali, jadi semaunya gitu Dok, sudah menerapkan seperti itu ya? Emang rules harus pakai 2 jam ya? Enggak, tadi aku udah jelasin kan di materi. Oke, seperti sebetulnya sudah jelas tadi di slide ya, nanti Ibu bisa lihat kembali seperti itu Ibu Mas Ayu. Jadi rules itu tidak harus 2 jam, tergantung kondisi anaknya. Misalnya anaknya laparnya 3 jam ya pakai 3 jam. Misalnya anaknya laparnya 1 jam, ya anak nggak bisa pakai 2 jam. Terus jam itu udah kelabakan dia kelaparan gitu. Jadi feeding rules itu adalah tergantung kondisi anaknya gitu. Kalau dibilang feeding rules tidak efektif di bawah 1 tahun, berarti makan gak usah duduk, makan lari-lari, makan dari 30 menit, terus makan tiap 1 jam gitu. Itu dong berarti nyusu tiap 1 jam gitu dong berarti. Nyusu semaunya, makan semaunya, terus tidur semaunya gitu. Gimana sih Bu? Aku bingung jadinya. Memang persoalan MPASI ini semakin kita nambah ilmu, semakin muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti itu ya Dok ya. Bilang itu tuh aneh. Ada juga lucu juga, ada satu oknum bilang UPS itu nggak boleh gitu ya. Tapi dia pakai butter, tapi dia pakai bubuk bawang, tapi dia pakai kunyit bubuk. Ya kan itu UPS semua. Jadi kan bingung. Dia masak pakai choco chips gitu. Jadi aku nih bingung gitu. Ini arahnya kemana gitu. Padahal terus bubur instan dibilang UPS, sufor di UPS. Anak-anak yang malnutrisi, yang yang stunting, itu semua koreksinya pakai sufor gitu. Jadi hati gitu, karena netizen ini semuanya kalau denger informasi nih ditelan gitu loh, jadi nggak ditelan dulu. Jadi kadang orang-orang nih denger, berarti ini gitu. Jadi jarang banget orang yang kalau dapat informasi itu sama dia ditelan dulu gitu. Jadi baiknya kalau misalnya kita dapat satu informasi, kita telah dulu nih gitu. Jangan sampai kita salah langkah gitu.
Baik, terima kasih banyak Bu Dokter sudah berbagi ilmunya luar biasa banget. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab meskipun ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya Dok karena memang keterbatasan waktu sudah overtime 10 menit nih. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah meluangkan waktu di weekendnya nih untuk menjawab kekhawatiran mitos fakta tentang empati. Dan juga terima kasih untuk seluruh peserta Ibu ya yang sudah bergabung hingga akhir kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa berjumpa kembali. Mungkin dokter ada closing statement sebelum kita berpisah. Silahkan. Aku cuman pesan kalau kita dapat sesuatu gitu, kalau misalnya kita dapat informasi apapun itu tentang apapun itu, kita cek dulu kebenarannya, kita cek dulu bener nggak sih gitu, kita telaah dulu, jangan ditelan mentah-mentah gitu informasi tersebut gitu ya. Itu aja sih pesan aku. Terus lebih sabar lagi ngadepin anak-anak, egonya tuh kayak lebih diturunin lagi, jadi jangan marah-marah, jadi ibu yang bahagia, ngurus anak-anak dengan bahagia. Itu aja sih saran dari aku, pesan aku. Baik, terima kasih Dokter Iya, Deva, sehat selalu, sukses selalu, semakin berkah ilmunya ya Dok ya. yang Ditunggu konten-konten edukatifnya. nih. Ibu juga makasih ya, sukses terus. Terus semuanya Amin. makasih. Kalau aku ada kurang-kurang, kayaknya kalau kayak gini tuh 2 jam, 3 jam baru cukup deh. Betul sekali. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada waktu kembali kita bisa kolaborasi ya, bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu yang lain. Baik, kalau begitu kita tutup kelas empati hari ini dengan topik mitos dan fakta empati. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk kita semua. Saya Desri, mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit, dadah. Terima kasih, dokter.